tiga buah benda tersebut ditaruh di tempat yang tinggi, dikeramatkan, dikhususkan, diutamakan oleh Sayyidatul Mutia dibandingkan benda-benda yang lain. Apa tiga buah benda tersebut? Yang pertama, yang ketiga, lampu, campur dan gunting tersebut ditaruh di tempat yang tinggi. Sepertiga tidak adalah benda yang keramat. Akhirnya Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Sayyidatul Fatimah, wahai Mutia, untuk apa tiga buah benda ini? Kenapa kau letakkan di tempat yang tinggi? Engkau agungkan, engkau muliakan tiga buah benda ini. Apa kata Sayyidatul Fatimah? Tiga buah benda ini. Pertama, lampu. Ini lampu. Ketika suamiku pulang kerja untuk mencari nafkah, dia akan kepanasan, dia kehujanan untuk mencari nafkah untukku dan untuk putra putriku. Maka ketika dia pulang ke rumah, setiap keringat yang jatuh aku lap, aku basuh dengan lap ini. Setiap keringatnya yang jatuh, karena keringat itulah yang jatuh untuk memberi nafkah aku dan istri-istri apa bapak? Pulang dari nyawa sudah semanggung istrinya lap pilek kan bagus yang kedua, cambuk. Untuk apa itu cambuk? Apa kata Sayyidatul? Ketika suamiku sudah pulang kerja, aku sediakan makan, aku masak masakan yang disukai. Ketika suamiku selesai makan, aku berikan cambuk itu kepada suamiku dan aku berkata, wahai suamiku, kalau makanan ini tidak enak, aku rela. Ibu-ibu saya tanya, jawab semuanya, kira-kira seperti itu nggak? Ibu-ibu kayak begitu, suaminya kayak begitu. Saya, mama, ini masakannya kasih, masak aja sendiri. Kemudian gunting, untuk apa itu gunting? Kata saya, gunting tersebut ketika suamiku akan tidur, aku berikan gunting itu kepada suamiku dan aku berkata, wahai suamiku, jikalau dari tadi pagi, dari engkau memejamkan mata, dari engkau bangun tidur sampai sekarang engkau mau tidur, ada kata-kataku yang menyakiti perasaanmu, ada kata-kataku yang tidak mengenakan perasaanmu, aku rela, aku ridho engkau potong lidahmu, karena aku takut kalau engkau nanti tidur kemudian aku tidur sedangkan engkau dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak ridho, aku takut aku tidak bisa bangun sehingga aku mati dalam keadaan sulit. Ada ibu seperti itu, malam-malam kasih pisau atau kasih gunting ke suaminya, bilang, saya kalau dari pagi sampai sekarang ada kata-kata saya yang saya jadi perasaan saya potong. Ada ibu kayak begitu. Bapak-bapak kita zaman sekarang mau cari di mana istri seperti itu. Akan tetapi ibu-ibu bisa menjadikan beliau sebagai teladan uswah ibu-ibu, qudwahnya ibu-ibu. Ibu-ibu masuk surga gampang bagi seorang wanita, bagi seorang istri masuk surga gampang. Bagaimana? Taat, patuh kepada suami, berbakti kepada suami. Ibu-ibu mau sholat ribuan rakaat, mau sujud sampai dahinya hancur. Kalian sebagai seorang istri mau ibadah ribuan tahun kek, kalian mau sholat sampai sujud sampai dahinya hancur, kalian puasa sampai badan kalian kurus tinggal tulang, kalian haji mau ribuan kali, kalian sedekah sampai harta kalian habis. Tapi kalau kalian tidak mendapatkan ridho suami, tidak akan mendapatkan ridho. Sebab kenapa Rasul sudah bilang, andaikan boleh manusia bersujud kepada manusia, akan aku perintahkan semua istri bersujud kepada suami. Bukankah Allah menyembunyikan tiga keridhaan? Keridhaan Allah terhadap seorang anak melalui keridhaan orang tuanya, keridhaan Allah terhadap seorang murid melalui keridhaan gurunya, dan keridhaan Allah terhadap seorang istri melalui orang suami. bisa dia menjadi ketiga, hendaknya ibu-ibu sebagai seorang istri menjadi mu'allimah, mudarrisah, menjadi seorang pengajar, menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi madrasah, menjadi pondok pesantren pertama bagi putra putrinya.
Karena al-um madrasah ula, seorang ibu adalah madrasah pertama, guru pertama bagi putra putrinya, bukan para kiai, bukan para ustaz, bukan ulama, bukan para habaib, tetapi madrasah pertama bagi putra putrinya adalah seorang ibu. Baik buruknya anak-anak tergantung kalian seorang ibu. Ibunya solehah, alimah, abidah, zahidah, mendidik anak-anaknya dengan pendidikan Nabi Muhammad, maka putra-putrinya akan menjadi putra-putri yang soleh-solehah, alimah, abid dan abidah. Saudara-saudara, baik buruknya anak tergantung daripada ibunya. Makanya Wali Songo yang datang membawa Islam ke Indonesia, Wali Songo berasal dari Hadramut yang tadi saya ceritakan tentang wanita di Hadramut. Bagaimana perempuan di Hadramut? Kenapa Hadramut melahirkan ulama, melahirkan para wali, melahirkan orang-orang soleh, melahirkan ahli ibadah, melahirkan para mufti, melahirkan para ulama? Itu tidak terlepas dari kepribadian wanita-wanita yang ada di sana. Ibu-ibu mau tahu, perempuan yang ada di Hadramut seumur hidup mereka cuma keluar rumah 3 kali. Seumur hidup keluar rumah 3 kali. Pertama, ketika mereka masih kecil, keluar bersama bapak. Kedua, ketika mereka nikah, keluar dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya. Ketiga, ketika mereka mati, keluar dari rumahnya dibawa ke kuburnya. Perempuan di Hadramut, mereka bagaikan burung gagak dari ujung rambut sampai ujung kaki, hitam, tidak kelihatan sama sekali. Kenapa? Mereka selalu menutup wajah mereka dengan cadar. Mereka hanya memperlihatkan kecantikan mereka untuk yang halal bagi mereka, itu suami mereka. Mereka tidak pernah tabarruj, tidak pernah mereka berdandan, karena mereka berdandan hanya untuk suami mereka. Mereka bagaikan burung gagak hitam di ujung rambut sampai ujung kaki. Cadar mereka bahkan mata tidak kelihatan. Kenapa? Mereka mempertontonkan keindahan wajah mereka, kemolekan tubuh mereka, kecantikan mereka hanya untuk suami mereka. Bukan seperti ya Pak ibu-ibu zaman sekarang mau pergi ngaji aja dandannya menor banget, di rumah udah bau asap. Menor banget. Itu perempuan di Hadramut. Nah, ibu-ibu, bagaimana perempuan di Hadramut? Di Hadramut ibu-ibu itu tukang yang pedagang di pasar, yang berdagang di pasar, yang jualan ikan asin, yang jualan kerupuk, yang jualan beras, jualan gandum, itu yang jualan di pasar. Para pedagang-pedagangnya di Hadramut, mereka tidak boleh berjualan atau berdagang di pasar, laki-laki semua, tidak ada perempuan yang dagang di Hadramut. Perempuan di Hadramut tempatnya dalam rumah. Nah, itu pedagang-pedagang di Hadramut, mereka tidak boleh berdagang kalau belum dihantam 3 kali kitab Minhajul Talibin al-Imam. Jadi pedagang yang jualan di pasar, yang jualan ikan asin, yang jualan gandum, jualan beras, itu mereka sudah hantam 3 kali kitab Minhaj. Bahkan di Hadramut, anak-anak umur 7 tahun mereka sudah hafal kitab Minhaj. Bagaimana? Ada Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, umur 3 tahun kena penyakit cacar, tapi di umur 7 tahun beliau hafal Al-Quran. Umur 9 tahun beliau hafal kutub Sunnah, Bukhari, Muslim, Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasa'i. Umur 11 tahun beliau hafal kutub Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, yaitu Hidayah, Riyadhul Ilm, Hajjul Abidin, Ghasyafatul Qulub, Al-Wajiz, Al-Wasid. Kenapa? Umur seperti itu beliau sangat alim, sangat pintar, menjadi orang soleh, menjadi ulama, menjadi mufti. Itu tidak terlepas dari kepribadian ibunya yang mendidik beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, umur 10 tahun mendapatkan magam, mendapatkan kedudukan, yaitu kedudukan di atas wali kutub. Kenapa? Karena di umur 10 tahun Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengarang Maulid Jum'at, beliau sudah roh ar-Rasul yang total, melihat, berjumpa Rasulullah dalam keadaan sadar dan dalam keadaan terjaga. Itu tidak terlepas dari pendidikan ibu beliau. Sampai-sampai ibu-ibu di Hadramut ada seorang wanita yang berbangsa Al-Amudi. Wanita tersebut mensyarahkan kitab Minhaj Al-Imam An-Nawawi. Ketika beliau mensyarahkan kitab Minhaj, di akhir syarahnya beliau memberikan ta'liq, memberikan komentar. Apa komentarnya? Tolong diberi udzur, tolong diberi maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam penulisan ini kitab, karena aku mensyarahkan ini kitab Minhaj dalam keadaan menyusui anak-anak. Wanita di Hadramut ibu-ibu nyusuin anak sambil nyarahin kitab Minhaj. Gak heran anak-anak di sana umur 7 tahun sudah hafal Minhaj. Ibu-ibu
ibu nyusuin anak sambil dengar dangdut, dengar disco, sambil main HP, main TikTok. Akhirnya anak-anaknya besar jadi tukang dangdut. Gak heran, jadi baik buruknya anak itu tergantung daripada ibunya. Karena saya tanya, waktu kita sebagai suami dan istri kita sebagai seorang ibu, kita suami sebagai bapak, istri sebagai seorang ibu, lebih banyak mana? Waktu seorang bapak dengan anak-anaknya atau waktu seorang ibu dengan anak-anaknya? Seorang ibu. Karena kita keluar. Seorang ibu yang setiap saat bersama anak-anak. Makanya Syekh Yasin Al-Fadani, siapa yang gak kenal Syekh Yasin? Beliau seorang muslim dunia, seorang ahli hadis, ahli sanad, yang dimana beliau musalsal kalau menyebutkan sanad terus hadasani syekh, hadasani syekh, hadasani an ila Rasulullah SAW. Bersambung beliau membawa hadis sampai digelar muslim dunia. Tetapi tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai ahli hadis. Semua putra putrinya jadi pengusaha, semua putra putrinya jadi pedagang. Kenapa? Karena beliau punya istri beliau pedagang. Istri beliau bukan seorang ustadzah, bukan seorang muallimah, bukan seorang muaddibah. Istri beliau pengusaha, pedagang, sehingga tidak ada satupun anak-anak beliau yang menggantikan beliau sebagai seorang ahli hadis. Karenanya ibu semuanya, didik anak-anak kalian dengan pendidikan Nabi Muhammad SAW. Banyak ibu-ibu zaman sekarang, ibu kalian tahu di mana letak kursi kalian, di mana letak lemari kalian, di mana letak alat make up kalian, bedak kalian, lipstick kalian, kursi kalian, kompor kalian. Kalian tahu di mana letaknya, dan kalian tidak tahu di mana letak anak-anak perempuan kalian. Ibu-ibu semua saya tanya, emas, intan, permata, uang, apakah ibu-ibu taruh di luar rumah? Ibu, emas, intan, berlian, uangnya ditaruh di mana? Lemari. Mungkin rapat-rapat. Kalau di luar kenapa? Takut diambil orang, dicolong orang, takut hilang. Emas, intan, permata, uang kalian kunci rapat-rapat. Kenapa anak-anak perempuan kalian umbar kayak binatang? Apakah emas, intan, permata lebih berharga daripada anak-anak perempuan? Ibu, Sayyidatuna Fatimah setiap malam selalu mematikan lampu di rumahnya, lilin di rumahnya, sehingga tiap malam rumahnya gelap gulita. Orang-orang bertanya, kenapa setiap malam lampu lilin di rumahnya selalu dimatikan? Apa jawab beliau? Agar orang-orang yang lewat di depan rumah tidak bisa melihat walaupun bayangan daripada anak-anak. Bayangan anak-anak perempuannya gak rela dilihat oleh orang lain. Tapi kita orang tua zaman sekarang, kita umbar, kita punya anak-anak seperti binatang. Kita biarkan anak-anak perempuan kita membuka aurat, kita biarkan anak perempuan kita pacaran, kita biarkan anak perempuan kita melacur, ciuman, berzina, di situ di rumah Wawan. Jadi pertama, baik buruknya, apa yang ketiga, baik buruknya anak tergantung dari kalian sebagai seorang ibu. Nah, kemudian baik buruknya seorang istri sebagai seorang ibu, baik buruknya anak itu tergantung. Kalau baik buruknya anak tergantung seorang ibu, maka baik buruknya seorang ibu sebagai istri itu tergantung dari seorang ibu. Jadi ibarat kata anak-anak kita itu bagaikan penumpang, anak-anak bagaikan penumpang, kemudian istri kita adalah kapal. Kita sebagai suami adalah nahkoda. Kalau kapalnya rusak, maka penumpangnya tenggelam. Kapalnya bocor, penumpangnya tenggelam. Nah, bagus, baik, rusak atau celakanya kapal tergantung dari kita. Jadi ibu balik lagi ke suami. Baik buruknya anak tergantung dari ibu. Nah, baik buruknya seorang ibu tergantung daripada suami. Jadi bapak-bapak, tadi saya sudah jelaskan bagaimana harusnya seorang istri menjadi istri yang solehah, alimah, abidah, ikhlas, sabar. Nah, kalian juga sebagai seorang bapak jangan ngarep pengen punya istri solehah, pengen punya istri yang baik, pengen punya istri yang alimah. Saya sebagai seorang suami, saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah. Kalau engkau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah, maka jadilah sosok Nabi Muhammad. Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah. Kalau pengen punya istri seperti Sayyidatuna Fatimah, jadilah engkau sosok Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya pengen punya istri seperti Sayyidatuna Asma binti Abi Bakar. Kalau pengen punya istri
seperti Sayyidatul Asma binti Abi Bakar yang adalah sosok Zubair bin Awwam. Saya bahkan punya istri seperti Sumayyah binti Khabbab yang walaupun dicambuk, walaupun ditusuk sampai tembus tombak, sampai apa? Tombak tersebut tembus ke perutnya, tetap mempertahankan akidah Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen punya istri seperti itu, jadilah sosok Sayyidina As. Jadi ibu bapak sekarang pengen punya istri soleha, pengen punya istri seperti Siti Khadijah, Siti Aisyah. Kelakuannya kayak Fir'aun. Bagaimana bisa mendapatkan istri seperti itu? Jadi sekali lagi, baik buruknya anak tergantung orangnya, baik buruknya istri tergantung kita sebagai orang. Kalian sebagai bapak-bapak zaman sekarang, kalian bapak-bapak pergi pagi, pulang malam, pagi siang, sore malam, jalan kepanasan, mencari nafkah untuk apa? Memberi makan jasmani anak-anak kalian, memberi makan jasmani istri dan anak-anak kalian. Tapi kalian lupa memberi makan jiwa, hati dan ruh anak-anak dan istri. Apakah kalian pikir kewajiban kalian sebagai suami cuma ngasih makan istri, ngasih makan anak-anak? Jikalau kewajiban kalian sebagai orang tua, sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami hanya memberi makan ke sendiri atau memberi makan makanan saja, apa bedanya dengan binatang? Kita belum bangun, anjing udah bangun dari makan, dari nafkah untuk anak-anak. Tapi kita sebagai seorang suami lebih wajib memberi makan jiwa dan hati anak-anak kita. Apa makanan jiwa? Apa makanan hati bagi anak-anak dan istri kita? Makanan jiwa, makanan hati bagi anak-anak dan istri kita adalah hati. 3 hari tidak kena ilmu, hati menjadi mati. Maka tanyakan kepada diri kita sebagai suami, telah berapa lama, berapa saat, berapa menit, berapa jam, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kita menjadi sebab matinya hati anak-anak kita dan matinya hati istri. Oleh karenanya, hendaklah para suami yang soleh, suami yang bisa membimbing istrinya. Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mulai menikah dan mulai menjadikan suami yang soleh. Bantu Allah Subhanahu wa taala. Istri Allah jadikan istri yang soleh, abidah saya adalah keturunan soleh-solehan. Mudah-mudahan semua kita bapak-bapak kalau sudah menikah, insya Allah cepat memberikan jodoh mereka. Wasiat saya kepada para pemuda, banyak pemuda sekarang menikah bikin sehingga pernikahan dulu apalagi banyak di sini santri kalau masih mikir besok makan apa itu santri goblok. Saya mondok selama 18 tahun. 18 tahun saya mondok. Namanya santri itu nggak mikir besok makan apa. Yang penting kita ikhtiar para pemuda-pemuda. Jangan kalian menunda-nunda pernikahan hanya karena takut istri. Kalau punya anak nanti bagaimana? Justru dengan kalian menikah, kalian bisa menafkahi istri. Ketika kalian sudah punya istri, nggak mungkin rezeki tetap hanya untuk kalian. Pasti Allah sudah bukakan rezeki untuk istri kalian, karena istri kalian adalah tanggungan. Mudah-mudahan kita majelis rahmati kita semua. Sayangnya nanti sedikit pernikahan sampaikan maaf. Mangga.